Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi informasi tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Sebelum melanjutkan video ini, silakan bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan yang menyukai video ini, silahkan klik like. Berikut pembahasan selengkapnya. Bapak Ibu dimanapun berada, sebelum kita membahas tentang hakikat pendidikan anak usia dini, maka kita harus tahu dulu siapa itu anak usia dini. Nah, apabila kita ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita Indonesia, maka anak usia dini itu dimaknai sebagai anak yang masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Jadi di Indonesia dikatakan sebagai anak usia dini manakala masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Adapun menurut National Association Early Young Children, anak usia dini dimaknai sebagai anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau menurut ilmu PAUD internasional, anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Artinya ada perbedaan antara pengertian yang ada di Indonesia dengan yang ada di internasional. Tetapi tidak menjadi persoalan bagi kita bahwa usia 0 sampai 6 tahun merupakan bagian dari 0 sampai 8 tahun. Sehingga apabila merujuk pengertian ini, maka anak usia dini bisa dikategorikan sebagai anak usia 0 sampai 6 tahun. Adapun menurut UNESCO, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak yang sangat pesat. Dikatakan sebagai the golden age. Artinya selain dikategorikan sebagai anak usia 0 sampai 8 tahun, anak usia dini juga dikategorikan sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak yang sangat pesat atau sering disingkat golden age. Nah, jadi anak usia dini dapat dipahami sebagai setiap anak yang berkisar antara usia 0 sampai 8 tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa, termasuk perkembangan otaknya yang membutuhkan stimulasi dari lingkungannya. Artinya, pertumbuhan dan perkembangan anak yang luar biasa ini akan bisa maksimal manakala mendapatkan stimulasi dari lingkungan secara tepat. Lantas, apa saja karakteristik anak usia dini? Gitu ya. Maka karakteristik anak usia dini atau ciri-ciri anak usia dini diantaranya yang pertama energik. Anak usia dini itu selalu memiliki energi yang berlebih. Ya,
Anak tidak mudah capek, anak tidak mudah lelah, meskipun harus berlari-larian, meskipun harus bermain seharian. Ini artinya anak energik. Yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi. Setiap anak usia dini sejatinya selalu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Anak selalu tertarik dengan sesuatu yang baru. Maka ketika anak-anak itu bermain, ketika anak-anak itu diajak pergi oleh orang tuanya, maka anak-anak itu akan banyak bertanya kepada orang tuanya terkait benda-benda yang dilihat oleh anak di sekitarnya. Yang berikutnya, anak suka meniru. Ya. Jadi anak itu suka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di dekatnya. Suka meniru perilaku, suka meniru perkataan orang tuanya. Atau orang-orang yang berada di dekatnya atau orang yang berada di sekelilingnya. Yang keempat, anak suka bermain. Setiap anak itu selalu suka bermain. Tidak ada anak yang tidak suka bermain. Karena dunianya anak adalah dunianya bermain. Dan belajarnya anak akan efektif apabila dilakukan melalui bermain. Inilah 4 karakteristik anak usia dini. Dari 4 karakteristik ini masih bisa dijabarkan karakteristik-karakteristik yang lainnya. Yang berikutnya adalah pengertian PAUD. Apa itu PAUD? Ketika kita sudah tahu anak usia dini adalah anak yang berada di rentang usia 0 sampai 8 tahun, maka anak usia dini dapat diartikan atau pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ini adalah pengertian pendidikan anak usia dini di Indonesia, yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya adalah pentingnya PAUD. Kenapa toh perlu ada PAUD? Gitu ya, itu sudah jadi pertanyaan kita bersama. Kenapa PAUD itu penting? Kenapa anak harus dimasukkan di dalam program PAUD atau layanan PAUD? Maka yang pertama alasannya, menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskawi, jiwa seorang anak itu bersih dan murni seperti kertas putih yang belum ada coretan sama sekali. Artinya apa? Artinya menurut Imam Al-Ghazali, dengan dimasukkan PAUD, harapannya kertas putih yang belum ada coretan tadi mendapatkan coretan-coretan yang baik, coretan-coretan yang positif, sehingga mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, mampu menstimulasi kemampuan anak sehingga dapat berkembang maksimal. Yang kedua, anak usia dini berada pada masa keemasan atau the golden age. Anak usia dini adalah masa keemasan, pertumbuhan dan perkembangannya sangat pesat, sehingga sangat penting sekali dimasukkan di dalam PAUD supaya mendapatkan layanan yang optimal. Yang ketiga, saat lahir otak bayi membawa potensi sekitar 100 miliar.
kemudian berkembang pesat menghasilkan bertriliun-triliun sambungan antar neuron. Kemudian yang keempat, intelektual anak 50% terjadi ketika usia 4 tahun, 80% ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi pada usia 18 tahun. Artinya apa? Artinya masa usia dini adalah masa yang sangat tepat, masa yang sangat baik untuk diberikan pendidikan. Maka kenapa PAUD penting? Karena ingin memberikan layanan yang maksimal, ingin memberikan stimulasi yang positif bagi perkembangan anak. Nah, adapun yang berikutnya adalah tujuan PAUD. Jadi ada dua tujuan PAUD, di sini saya bedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah tujuan pendidikan anak usia dini secara umum, yakni apa? Ingin mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan PAUD secara khusus, maka yang pertama untuk mengoptimalkan perkembangan anak. 6 aspek perkembangan anak itu bisa dioptimalkan melalui pendidikan anak usia dini. Yang kedua, untuk memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Artinya anak dengan mengikuti kegiatan di lembaga PAUD, dia akan memiliki banyak pengalaman yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari anak. Yang ketiga, untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan pada anak. Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengasuhan, dan sebagainya. Yang keempat, untuk menyiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Artinya dengan adanya PAUD, sesungguhnya itu adalah untuk menyiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah manfaat PAUD. Jadi PAUD itu sangat penting, maka karena pentingnya ada manfaat-manfaat yang bisa diambil dari adanya program layanan PAUD. Yang pertama, potensi anak dapat berkembang dengan maksimal. Jadi, tujuan utamanya adalah ingin menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak secara maksimal. Yang kedua, anak dapat belajar bersosialisasi dengan dunia sekitarnya. Dengan mengikuti PAUD berarti anak akan memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Maka yang demikian ini akan dapat memberikan pelajaran bagi anak bagaimana bersosialisasi dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengajarkan anak-anak norma dan kedisiplinan. Jadi di sekolah itu ada tata tertib, di sekolah itu ada aturan yang harus diikuti oleh anak. Biasanya aturan-aturan kedisiplinan itu merupakan kegiatan pembiasaan di sekolah. Kemudian yang keempat, manfaat PAUD adalah anak dapat menikmati masa bermainnya dengan puas. Artinya pembelajaran PAUD di lembaga PAUD itu dilaksanakan dengan bermain.
Sehingga apa? Sehingga di lembaga PAUD mestinya harus banyak sarana alat permainan edukatif. Sehingga bisa dimaksimalkan anak untuk bermain dalam rangka menstimulasi ya berbagai aspek perkembangan anak. Kemudian yang kelima, manfaat PAUD adalah membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Maksudnya adalah tidak semua orang tua di rumah itu bisa memberikan layanan optimal. Tidak semua orang tua itu mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan anak. Maka dengan adanya lembaga PAUD ini, maka akan membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup PAUD. Apa saja toh cakupan PAUD itu? Maka yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Artinya semua kegiatan pendidikan sebelum SD itu dikatakan sebagai pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yaitu berupa taman kanak-kanak atau TK, atau Rodotul Atfal atau RA, atau bentuk yang lainnya yang sederajat, misalnya Bustanul Atfal. Nah, itu adalah ruang lingkup PAUD gitu ya. Ruang lingkup PAUD yang lain, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain. Jadi ini berbentuk KB gitu ya. Taman penitipan anak atau TPA atau bentuk lain yang sederajat. Ya, misalnya satuan PAUD sejenis ya, SPS gitu ya. Yang berikutnya adalah pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Jadi orang tua ketika mendidik anaknya itu dikategorikan sebagai pendidikan informal. Yang selanjutnya adalah jenis layanan PAUD. Jadi Bapak Ibu sekalian, layanan PAUD itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama layanan usia lahir sampai 2 tahun. Ini dapat melalui ya Taman Penitipan Anak atau SPS, Satuan PAUD sejenis. Yang kedua, layanan anak usia 2 sampai 4 tahun. Ini dapat melalui TPA, juga kelompok bermain, juga SPS, Satuan PAUD sejenis. Yang ketiga adalah layanan usia 4 sampai 6 tahun, yaitu dapat melalui TK, RA, atau BA. Yang selanjutnya adalah waktu kegiatan PAUD atau waktu pembelajaran di PAUD. Yang pertama, usia lahir sampai 2 tahun, kegiatannya adalah 1 kali pertemuan minimal 120 menit dengan melibatkan orang tua dan frekuensi pertemuan minimal 1 kali per minggu gitu ya. Jadi 1 kali 120 menit dan sebisa mungkin minimal 1 kali per minggu. Yang kedua, usia 2 sampai 4 tahun. 1 kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal 2 kali per minggu. Jadi 2 kali per minggu usia 2 sampai 4 tahun dengan
Ya, menitnya pertemuannya yaitu 180 menit. Yang ketiga, usia 4-6 tahun, yaitu satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal 5 kali per minggu. Jadi, kalau anak usia 4-6 tahun ini per minggu adalah sekitar 900 menit. Yang berikutnya adalah rasio guru dan anak. Berapa toh ya perbandingan guru dengan peserta didik itu? Maka ketika usia lahir sampai 2 tahun, maka rasio guru dan anak adalah 1:4. Artinya 4 anak, 1 guru. Kalau anak usia 2-4 tahun, rasio guru dan anaknya adalah 1:8. Artinya 1 guru itu membimbing 8 anak, begitu ya. Yang berikutnya usia 4-6 tahun. Rasio guru dan anak adalah 1:15. Mohon maaf, ini maksudnya adalah 15. Jadi 1:15. Satu guru itu mendampingi 15 anak. Demikianlah tadi beberapa hal tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Demikian penjelasan tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.